Betul. Boleh. Hafizahullah. Masih hidup beliau. Masih hidup. Yang paragraf kedua kan? Kedua ya. Musyrikuna. Terus dulu. Asyhadu. Siapa asyhadu? Nggak usah. Ini waw istinafiyah. Cuma waw ini banyak namanya, nanti bikin bingung antum. Yang ataf aja kita coba. Asyhadu siapa? Bukan, tentunya bukan mubtada. Apa? Fi'il kan? Kalau fi'il antum nggak usah sebut. Bukan fi'il madhi. Bukan, sisa satu berarti. Fi'il mudhari asyhadu. Yashhadu cuma ditasrif ke dhamir ana. Asyhadu, saya bersaksi. Nah, fi'il mudhari kalau pakai hamzah berarti ana. Annya huruf antar dulu. La ilaha ilaha. Marfu mansub majrur. Mansub sebagai ilaha berarti maf'ul bih. Bukan, dari siapa? Ini sudah dijelaskan kemarin nih. Temennya inna ini. Cuman beda bab. Karena ada syaratnya. Isim apa? Kan yang inna kan menasab isim atau memansubkan mubtada ganti nama jadi isim inna gitu kan? Dan memarfu'kan khobar. Nah, ilaha di sini isim la. Isim la. La nafiyatul lil jins namanya. Padahal ada la yang masuk ke mubtada khobar. Mubtadanya jadi mansub, sebenarnya bukan mansub sih, mabni. Mabni di atas fathah. Ya, yang mana kalau inna enggak, kalau inna benar-benar bikin masuk. Misal ar-rajulu fiddar, seorang laki-laki tersebut di rumah. Atau laki-laki tersebut alim, antum katakan innar rajula gitu kan, masuk kan? Nah, kalau pakai la, enggak boleh ada alif lam, enggak boleh ada tanwin mansubnya. Makanya begitu, la ilaha. Kemarin Bapak tulis masih ingat kan? Nah, ini isim la. La-nya disebut apa? La nafiyatul lil jins. La yang menafikan seluruh jenis. Belum dapat. Belum nyampe situ emang. Cuma udah kebahas di bab inna. Dulu di bab inna ana langsung bahas kalian nih. Ada satu lagi temennya inna loh, mirip. Cuman enggak persis banget ya, karena dia mesti ada syaratnya. Si isim la-nya atau yang kalau di inna si isim innanya, dia kalau si la mansub tapi tanpa tanwin. Tanpa alif lam juga. La ilaha, tidak ada ilah sama sekali gitu. Khobar la-nya dihapus. Niatnya hakun. Ya, ini antum enggak apa-apa dengar dulu aja, sering dengar dulu. Berarti la ilaha hakun, tiada ilah yang hak. Illallah, ini istisna belum dapat juga. Illallah, Allahu di situ sebagai badalnya hakun. Hakun yang disembunyikan. Dari mana kata hakun disimpulkan? Dari dalil-dalil yang banyak. Itu ulama yang pilih katanya. La ilaha hakun. Tidak ada ilah yang hak. Illallah kecuali Allah. Jadi bukan tidak ada ilah yang ada ya. Kecuali Allah. Karena semua ada ilah selain Allah itu ada. Yesus dianggap ilah sama orang Nasrani. Ilah itu sesembahan artinya. Nah cuman kan dia nggak hak gitu loh. Nggak benar dijadikan ilah. Tapi ada keadaannya. Makanya disembunyikan maknanya adalah la ilaha hak. Tidak ada ilah yang hak, yang berhak, yang benar illallahu kecuali Allah. Wahdahu juga belum dapat. Wahdahu ini hal. Halnya bentuknya begini saklek. La syarika. Nah, syarika marfu mansub majrur. Syarikanya itu domir kan? Bukan. Tetap masuk Berarti masuk kan? Sama kasusnya. Sebagai apa? La Isim? isim la. Isim la lagi. Lahu li sama huwa ini. Oh, ini jar majrur. Jar dan majrurnya. Nanti si lahu ini khobarnya la dalam keadaan marfu. Kan khobar nggak harus satu kata kan? Khobar ada yang satu kata, bisa juga yang satu kalimat. Yang satu kalimat kebagi 4.
jumlah fi'liyah, fi'il fa'il, atau enggak khobarnya jumlah ismiyah, mubtada khobar, atau enggak khobarnya jar majrur kayak gini, atau enggak dzaraf. Walau karihal musyrikuna wa sebentar bukan. Tinggalkan dulu. Lau huruf syarat nanti aja. Kariha. Kariha. Fi'il madi. Al musyrikuna marfu masuk majrur. Sebagai setelah fi'il kan gampang. Fa'ilnya pelakunya. Jamak mudzakkar salim. Marfu'nya memang begini ya. Mansub dan majrurnya musyrikina pakai ya. Jadi bukan main harakat. Kata penulis setelah beliau bertahmid kepada Allah, wa asyhadu, aku bersaksi. Kalau bersaksi dalam bahasa Arab nggak harus pakai mata. Ya. Tapi mengilmui juga termasuk bersaksi. Makanya saksi persidangan harus berilmu terhadap kasusnya. Nah, berarti soalnya kalau dulu di film-film kesurupan tuh, ya ada jin yang masuk ke manusia terus jin mengkritik, kalian ini nggak percuma bersaksi la ilaha illallah. Toh kalian nggak pernah melihat Allah, gimana mau bersaksi katanya? Jinnya nggak bisa bahasa Arab. Ya, jadi syahidah yashhadu mengilmui juga termasuk bersaksi. Bersaksi dengan yakin an la ilaha illallah, bahwasanya tiada ilah yang berhak kecuali Allah wahdahu semata-mata. La syarika, tidak ada sekutu sama sekali. Lahu, bagi Allah. Walau, lau itu artinya walaupun. Nah, jadi walaupun tuh kayaknya dari bahasa kita juga tuh. Walaupun kariha, membenci, al musyrikuna, orang musyrik. Walaupun orang musyrik membenci. Failnya kan orang musyrik ke situ. Kariha, membenci. Nanti dari kata kariha inilah kalau dibikin jadi isim maf'ul makruh. Hal yang dibenci. Jadi aku bersaksi bahwasanya tidak ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah semata-mata. Dan aku bersaksi bahwasanya tiada sekutu bagi Allah walaupun orang musyrik membenci persaksian ini. Wa asyhadu. Lanjut. Saya tuh mau baca enggak? Wa asyhadu apa tadi? Enggak apa ini? Fi'il mudhari. Failnya? Bukan. Kok huwa? Aku. Ana. Nah, anna Muhammadan. Muhammadan. Marfu masuk majrur. Sebagai bukan. Lihat di depannya ada siapa tuh? Anna. Temennya inna. Dia mubtada awalnya. Gara-gara kemasukan si Anna ganti nama jadi isim Anna. Keadaannya mansub. Abdu. Marfu masuk majrur. Sebagai pelengkapnya tuh. Khobar apa? Khobarnya Anna. Khobarnya Anna tetap seperti asal, yakni marfu. Masih ingat ya? Kalau lawannya dia kana. Kalau kana berarti kana Muhammadun abdahu. Tinggal dibalik aja. Khobarnya mansub kalau kana. Hu. Ya, nempel sama abdu kan? Isim. Mudhafun ilaihi. Wa rasulu. Marfu masuk majrur. Sebagai ada huruf waw di situ. Nah, berarti rasulu ma'tuf. Kemana? Enggak dong, kalau ke Muhammad Rasulullah jadinya. Ke Abdu. Cari yang sama-sama kedudukannya kalau ma'tuf. Belum, cuman udah pasti dijelaskan. Karena banyak datangnya dia. Kayak naat dia, persis kayak naat, ngikutin yang dia ikutin harokatnya. Cuma melalui perantara huruf. Kita sebutnya ma'tuf aja, enggak ada ilah lain. Enggak ada. Ma'tuf. Namanya ma'tuf. Jadi bukan maf'ul, bukan khobar kedua, bukan ya. Jadi ma'tuf ini atau ataf ini dia ngulang penyakitnya.
Abduhu itu kan khobar dari anna Muhammadan. Berarti Rasulu juga seolah-olah terulang lagi kalimatnya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa asyhadu anna Muhammadan rasuluh. Ilan nasi, ila siapa ila? Ila itu jar majrur. Huruf jar. An-nasi majrurnya atau ilan nasi jar majrur. Ajmain belum belajar. Ini taukid. Nah, penegasan. Dia ngikutin muakkadnya sama kayak naat juga ngikutin. Ajmain di sini majrur ngikutin an-nasi. Ya. Nah, terjemahkan dulu. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad abduhu, hamba. Berarti enggak boleh dipertuhankan. Wa rasuluh, tapi dia juga rasul, enggak boleh diremehkan. Nah, ini persaksian yang paling lengkap nih lafaz ini. Untuk menghindari ekstrim kanan, ekstrim kiri. Nah, kalau menganggap Nabi sebagai Tuhan nanti jadi mirip Nasrani. Kalau meremehkan Nabi nanti mirip Yahudi. Maka Muslim penabi itu diperlakukan sebagaimana abdun wa rasulun. Hamba plus rasul. Ilan nasi, kepada manusia, ajmain seluruhnya. Nah, ada makna penekanan di situ. Padahal kalau kita katakan ilan nasi, alif lam pada isim an-nas itu sudah memberi makna seluruh manusia. Ya, kepada seluruh manusia, seluruhnya, seolah-olah seperti itu. Ada dua kata seluruhnya. Nah, itu disebut taukid, penekanan makna. Lanjut. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ashabihil ladina aladina hajaru Ya. hajaru wa jahadu wa sabaru. Sabar sih dulu. Habis ini isi antum. Walladzina awaw. Malam nggak dapat nih ini. Awaw. Awal. Awawu. Awaw. Awaw. Oh ini sukun. Sukun. Wassalamu tasliman ila yaumiddin. Betul. Sallallahu shalla. Selamat ya. Iya, apa dia? Itu isim ya. Bukan tentunya. Pekerjaan. Iya, kalau jadi isim pakai salatun. Berarti Kalau ini telah salat. Ah, fil apa nih? madi. Fil madi. Wazan fa'ala sallaya asalnya. Cuma jadinya shalla yusalli. Harusnya shallaya yusalliyu. Tapi berubah ya, karena huruf-huruf mat dalam tasrif banyak berubahnya. Shalla Allahu. Mafhum sama majrur? Marfu. Sebagai Fa'il. fa'il. Alaihi. Jar majrur. Ya, kembali ke rasul hi-nya ya. Wa ala alihi. Ala ali. Jar majrur. Jar majrur hi. Kembali. Domir kan? Ya, sebagai mudhafun ilaih. Washabi. Fi'il ini ya. Bukan, fi'il enggak mungkin kasroh. Kalau nggak jar majrur. Kalau nggak jar mudhafun ilaih ya. Enggak. Nggak juga. Kan ada huruf waw. Atau Tuf ke mana? ke Alihi. Bukan ke alaihi yang di belakang ya. Nah, itu keulang tuh alanya tuh. Untuk rasul alaihi. Untuk keluarganya diulang lagi alanya. Nah, sebenarnya bisa aja pakai ataf. Sallallahu alaihi wa alihi washabihi. Jadi alanya cuma satu. Cuma nanti mengesankan sholawat Allah dengan sholawat keluarganya dan sholawat sahabatnya kayak satu makna. Sedangkan sholawat Rasul itu agak spesial. Makanya dikasih ala sendiri. Ketika untuk keluarganya diulangin lagi alanya. Jadi kepisah seolah-olah. Nah, ke keluarga dan sahabatnya seolah-olah sama.
wa ala alihi wa ashabi, nggak pakai ala lagi. Nah, ini diantara yang lezat ini ketika kita memaknai huruf-huruf atasnya. Ashabi ma'tuf ke ali tanpa pengulangan ala. Hi domir nempel sama isim kan, berarti mudhofun ilaih. Alladzina isim mausul, kemarin kita udah belajar. Nah, yang bermakna yang gitu kan, dan dia ma'rifah. Ini terletak setelah ashabihi nakirah wa ma'rifah. Udah nempel sama hi. Isim yang sudah disandarkan termasuk isim ma'rifah spesifik. Berarti alladzina ma'rifah terletak setelah ma'rifah. Berarti apa kedudukannya? Alladzina na'at. Karena ma'rifah ketemu ma'rifah na'at. Hajaru batu ya. bukan, tuh pakai ha. Hajaru fi'il madhi ini. Siapa fa'ilnya? Bukan dong. Hum di sini. Kalau huwa normal hajaro. Hajaru. Yang ketiga huwa, huma, hum. Humnya kembali ke alihi sama ashabihi. Wajahadu. Bukan. Ya, tapi kan dia bisa antum sebut lagi. Siapa dia? Spesifiknya aja. Bukan. Sunaat. Kalau sudah ma'tuf mungkin naat. Hajaru fi'il madhi. Jahadu fi'il madhi lagi. Wasabaru. Siapa dia? Hah? Kok naat? Fi'il madhi. Naat itu isim sama isim. Gak bisa fi'il mensifati fi'il. Walladzina. Ada waw. Ataf kan? Berarti alladzina kemungkinan ma'tuf kepada alladzina yang di atas. Cari yang sejenis juga. Wow. Lihat bentuknya tuh, mirip apa tuh? Ada waw terus alif. Sama kayak tadi belakang. Fi'il madhi. Ini fi'ilnya awa yu'awi. Menjaga. Failnya hum semua ya. Wa nasaru. Sama fi'il madhi lagi, failnya hum. Wa sallama. Fi'il madhi. Tapi failnya siapa sekarang? Huwa. Ini kembali ke Allah atas. Berarti sallama ini ma'tuf ke shalla yang di atas banget. Sallallahu berarti wa sallamallahu. Tasliman masdarnya sallama. Ya kan? Kalau ada masdar mansub, sebelumnya ada fiil yang selafaz sama dia atau minimal semakna sama dia, enggak harus lafaz persis, maka ini maf'ul. Ini enggak di itu. Maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak memberi makna taukid atau menjelaskan jenis pekerjaannya. Sallama tasliman. Warattilil Qur'ana tartilan. Rattil tartil. Nah, gitu ya. Kallamallahu Musa takliman. Kallama taklim. Jadi kalau ada masdar selafaz atau semakna sama fiil mansub itu maf'ul mutlak. Kalau maf'ul ajli tadi masdar amalan hati. Kalau maf'ul mutlak enggak harus amalan hati. Yang penting selafaz atau semakna. Misalnya saya sujud, benar-benar sujud, sajadtu sujudan. Datengin masdarnya dia aja persis dah. Di al-huda ini. Katsiran, tasliman katsiran. Nah, betul. Ila yaumi. Jar majrur. Ad-dini. Mudhafun ilaihi. Kata penulis wa asyhadu an la ilaha sallallahu alaihi. Semoga Allah bersalawat kepadanya. Kalau salawat Allah kepada salatnya Allah kepada Rasul, salat itu kan artinya salat. Cuma terjemahan kita tentu kalau Allah yang failnya, kita terjemahannya bisa salawat. Padahal salawat itu juga jamak dari kata salat. Salatun satu salat. Kalau salatnya di atas 3, salawat. Salawatul khams, salawat yang 5. Salat yang 5 gitu kan. Nah, apa arti shalla kalau failnya Allah, maf'ulun bihi Rasul, itu berarti Allah menyanjung-nyanjung Nabi.
di hadapan para malaikat, merahmatinya. Iya, semoga Allah salat kepadanya. Tapi makna salatnya bukan kayak salat kita ya, buka takbir tutup salam, nggak mungkin lah Allah melakukan itu. Ya. Nah, jadi setiap fiil pun antum mesti terjemahkan sesuai dengan kepada siapa dia disandarkan. Kemudian alaihi kepada Nabi SAW, wa ala alihi, dan salawat Allah juga kepada keluarganya. Nah, gimana kalau kepada keluarganya? Berarti diberikan ampunan dan rahmat. Tuh beda lagi nanti. Ya, adapun makna asli sholat yusolli sholatan, apa sih makna netralnya dia? Makna netralnya doa. Nah, kalau kita sholatnya kita, ya, yang udah antum ma'ruf, buka takbir, tutup salam. Wa ala alihi pada keluarganya, wa ashabihi kepada sahabat-sahabatnya. Alihi di situ juga bisa masuk ke makna umatnya. Alu bisa keluarga atau secara umum umat. Alladzina yang mereka itu hajaru berhijrah. Kepada sahabat-sahabatnya yang hijrah, wajahadu dan kepada mereka yang berjihad, wasabaru dan kepada mereka yang bersabar. Nah, merekanya di situ keluarga dan sahabat-sahabat Rasul dan umatnya. Walladzina dan kepada juga yang awau menjaga, wa nasoru dan menolong. Nah, jadi semoga Allah bersalawat kepada Rasul dan kepada sahabat-sahabatnya dan keluarganya yang berhijrah, yang berjihad, yang bersabar, yang menolong, yang menjaga, yang menolong. Wasallama dan semoga Allah mengucapkan salam tasliman katsiran dengan salam yang banyak. Nah, ini bukan cuma memberi makna taukid, maf'ul mutlaq di sini memberi makna menjelaskan kejadian menjelaskan jenis fiilnya. Kenapa? Karena maf'ul mutlaqnya dinaatin. Ila yaumiddin sampai hari apa din di situ? Sampai hari akhir, sampai hari pembalasan. Din artinya pembalasan. Bukannya agama ya? Iya, agama juga. Cuman nggak mungkin pada hari agama. Dua arti. Arti aslinya tunduk. Ya. Kenapa disebut mana agama? Karena memang orang yang tunduk maka dia dianggap beragama dengannya. Terus kenapa diambil juga dari kata din pembalasan? Karena orang yang beragama pasti mengharap pembalasan. Makanya din kalau dibaca fathah dain hutang. Hutang kan balas-balas, ya kan? Dan orang yang menghutang kepada penghutang biasanya ada ketundukan. Nah, agama diambil dari kata din karena ada makna itu, ketundukan. Dan uniknya seperti di surat Al-Quraisy, Allah katakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agamamu, bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Kan kata Allah. Nah, itu kan ketika orang Quraisy, iya, surat Al-Kafirun turun kepada orang Quraisy. Ketika orang Quraisy minta, wahai Rasul, gini aja deh. Hari ini kami sembah Tuhanmu, besok gantian. Nggak mau, oh yaudah deh. Hari ini kau sembah Tuhan kami, sebulan kami sembah Tuhanmu. Sampai akhirnya lobbynya tuh kalau nggak salah, yaudah deh hari ini aja kamu sembah Tuhanku, selama setahun aku sembah Tuhanmu. Udah nggak berimbang nih. Akhirnya turun surat Al-Kafirun. Allah katakan terakhir di ayat terakhirnya, lakum dinukum waliyadin. Bagimu agamamu, bagiku agamaku. Maksudnya udah nggak boleh kayak gitu, nggak boleh kolaborasi dalam ibadah. Uniknya orang Quraisy itu nggak punya agama. Agamanya apa? Tapi kenapa Allah katakan din? Agamanya orang Quraisy kan kalau mau dicari-cari ya kita katakan agamanya Nabi Ibrahim yang sudah diselewengkan. Kemudian dia mengakui agamanya itu agama nenek moyang. Agama Abdul Muttalib gitu kan ya. Nah, sebagaimana Abu Thalib ketika mau wafat dikatakan sama Rasul bilang la ilaha illallah. Terus kata temannya Abu Jahal kalau nggak salah, apakah kau malu? Apakah kau benci dengan agamanya Abdul Muttalib? Ya, padahal hakikatnya orang Quraisy nggak punya agama. Cuman Allah sebut din, lakum dinukum. Bagi kalian agama kalian. Berarti budaya yang ditaati berlebihan itu termasuk agama. Karena mendatangkan ketundukan. Makanya nggak ada orang saya kejawen, tapi saya di KTP Islam kok enggak. Kalau dia udah tunduk sama kejawen, maka agamanya kejawen.
Amma ba'du, lanjut. Amma ba'du. Falimaka. Falamma. Falamma. Tasdid ya? Falamma kana tawdihu al-aqidahu aqidah Taudihul aqidati. tawdihul aqidatil sahihati Betul. wadda wadda wadda'watu ya Wadda'watu. wadda'watu ilaiha wa ahammul umuri wa akadu Wa akadu. al-wajibati. Sampai situ dulu. Falamma, lamma ini kita lewatkan dulu. Ini repot lagi nih kalau jelaskan. Pokoknya maknanya tatkala gitu ya. Kana fi'il madi nakis namanya. Fi'il madi nakis cacat. Karena dia mencari isim sama khobar, bukan cari fa'il sama maf'ul bih. Nah, taudihu marfu masuk majrur. Marfu sebagai ada kana kan? Isim Siapa yang marfu dari kana? karena kan khobarnya harus mansub. Berarti Isim kana. isim kana. Al-aqidati Majrur sebagai mudhafun ilaihi. As-sahihati na'at. Wadda'watu marfu kan? Kemana? Berarti itu ya, berarti taudihu. Dia atafnya ke taudihu. Ilaiha jar majrur. Huwa di situ boleh ada dua pilihan. Antum boleh bilang dia domir fasal, domir pemisah aja, nggak ada kedudukan dalam kalimat. Berarti nanti ahammu dibaca ahamma sebagai khobarnya kana. Kan belum ada khobar tuh. Atau huwanya mubtada. Ahammu khobarnya huwa. Huwa ahammu mubtada khobar, khobarnya kana. Ya, kalau mau lebih bagus ada makna tambahan di huwanya domir fasal. Domir pemisah. Ahamma langsung khobar kana mansub. Jadi aham. Iya. Ada makna penegasan kalau domir fasal. Jadi khobarnya Ahamma khobarnya kana tadi. kana. Jadi nggak ada ini lagi ya. Jadi huwa sama ahamu. Gimana? Dia nggak pakai huwa sama ahamu kan? Huwanya kayak kosong aja, nggak ada makna, cuma penekanan aja. Jadi aham. Ahamma langsung khobar kana. Kalau huwa ahammu berarti huwa mubtada, ahammu khobarnya huwa. Huwa ahammu kalimat, khobarnya kana. Kalau khobarnya kana berupa kalimat nggak ada pengaruh bacaan. Al umuri, ahamma udah ya, khobar kana mansub. Al umuri Majrur. sebagai mudhafun ilaih. Wa akada tentunya. Kemana? Ahamma. Sama-sama isim tafdil. Isim yang bermakna paling gitu ya. Akbar, ahamma, akad, al-wajibati. Majrur mudhafun ilaih. Kata penulis, falamma tatkala, amma ba'du itu artinya apa ya? Adapun setelah itu gitu ya. Ini biasa ucapan yang menjelaskan bahwasanya topik setelahnya itu udah beda. Jadi kan tadi di atas muqaddimah. Nah, baru dia masuk muqaddimah yang lain amma ba'd. Adapun setelah itu falamma kana, maka tatkala taudihul aqidati sahihati, menjelaskan akidah yang benar, wadda'watu ilaiha, dan menyeru kepada akidah yang benar, huwa ahammal umur, dia adalah perkara yang paling penting, aham paling penting.
Wa akadul wajibat, dan yang paling ditekankan dari kewajiban-kewajiban. Ini belum lengkap kalimatnya nih. Jadi ana ulang. Tatkala menjelaskan akidah yang sahih dan mendakwahkan akidah yang sahih tersebut adalah perkara yang paling penting dan kewajiban yang paling kuat, paling akad, paling taukid gitu loh. Lianna, betul. Jadi akadah Yang paling taukid, yang paling ditekankan lah. Paling ditekankan dari wajiban-kewajiban. Lianna, asasu tanbani. ini juga nggak dapat nih. Betul. Wa qabu luha. Lanjut. Taruh. Lanjutin kita. Kana timamu. Ihtimam masdar dari ihtamama atau ihtamma ya, tam ihtimaman. Kana timamur. Awalan. Awalan. Amma au terus tuh. Li'annaha itu li huruf jar, anna yang antum kenal temannya inna, haknya Dia kan Pak itu sama kayak domir ya. domir hiya kan masuk ke anna. Jadi Anda itu temannya Ina ya. Kalau Ina Anda itu yang isimnya yang khobar. Isimnya khobar. Khobar isinya masuk. Isinya mansub, khobarnya. Khobarnya marfu. Nah, tentu kalau domir nggak kelihatan marfu mansubnya. Iya, berarti ini isim Ana. Isim anna ya, karena nempel sama dia. Al asasu. Khobarnya anna marfu kan. Alladhi. Al marifah. Nah, tanbani. Fi'il mudhari. Alaihi. Sihhatu. Coba sihhatu aja. Marfu masuk majrur. Marfu. Nah, udah ketahuan berarti. Fi'il madi. Fi'il madi. Kok fi'il madi? Masa tamar butuh fi'il madi? Fi'il. Isim marfu. Terletak setelah tadi ada in bana yan bani. Tan bani. Fi'il kan dia? Fi'il mudhari. Tan bani fi'il mudhari marfu. Ini fi'il mudhari. Nah, sihhatu marfu terletak setelah fi'il. Marfu setelah fa'il. Fa'ilnya al-a'mali. Mudhafun ilaihi majrur. Sebutin itu dulu ya, sebutin hukumnya dulu. Wa qabuluha. Haknya domir ya? Qabulnya dulu. Marfu.
Sebagai Qabul itu ada waw di situ. atuf. Nah, matuf kan berarti Atuf. kepada Atuf kepada sihatu. sihatu. Hanya mudhafun ilaihi. Nilai. Kembali ke al-amal. Kana ihtimamu, kana fi'il madhi naqis tadi. Karena yang itu menasab khabar, mansub khabar, dia fi'il madhi naqis. Tadi nakis nama. Naqis itu cacat artinya. Kenapa dia bilang cacat? Ya, karena dia nggak cari fa'il maf'ul bih, nggak kayak fi'il lainnya. Yang dicari malah mubtada khabar gitu loh. Ihtimamu. Khabar. Kan Marfu. Siapanya kana yang marfu? mubtada. Mubtada berarti bukan mubtada lagi ganti namanya. Isim kana. Isim kana ar-rusuli. Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaih. Salawatu ini kalimat baru, kalimat sisipan. Salawatullahi, salawatu. Mubtada. Marfu mubtada. Allahi Mudhafun ilaihi. majrur mudhafun ilaih. Wassalamuhu Marfu wassalamu atuf. ke Salawatu. salawatu. Hu Hu-nya domir huwa. mudhafun. Mudhafun ilaihi. Nah, itu yang tinggi. Kembali ke Allah ya. Alaihim Jar majrur. wahtimamu ihtimamu. Tadi itu ya. Wow, ada wow lihat situ. Atuf. Ma'tuf kan berarti ihtimam ma'tuf ke Salamu. enggak, ihtimam yang di atas. Kana ihtimam rusuli. Atba'ihim, atba'i Atba'i. Majrur. sebagai Mudhafun ilaihi. him. Himnya mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaih lagi bi islahi Jar majrur. al aqidati. Mudhafun ilaihi. Mudhafun ilaih. Majrur mudhafun ilaih. Awalan. Mansub ini ya. Nah, sebagai Mansub itu berarti maf'ul bih. bukan. Enggak ada fiil di situ kecuali yang nakis. Hal. Kan enggak ada fiil di situ kecuali fiil nakis. Fi'il nakis. Berarti kan antara Udah kasih kode tuh. iya kan berarti isim Isimnya udah ada tadi ihtimamu kata antum. Berarti ini khabarnya kan khabarnya kan yang masuk. Amma fil madi. amma jar majrur. Ini huruf jar an sama ma yang bermakna mausul. Mausul itu alladzi. Nah, jadinya idgham tulisannya amma. Dari apa yang anil ladzi gitu loh. Jadi isim mausul enggak cuma alladzi ya. Nanti ada beberapa temannya allati, alladzina, allati, ma di antaranya. Tapi artinya bukan apa, bukan apakah, tapi apa-apa yang. Man juga ada nanti isim mausul, orang-orang yang. Yunaqiduha fi'il mudhari hanya Mudhafun ilaihi. kalau dhamirnya nempel sama fi'il Sampai sama fi'il fa'il. itu kalau dalam tasrif Maf'ul bih. maf'ulun bi au yanqusuha Apa tadi lupa dulu. Kalau fi'il nempelnya sama fa'il tapi fi'ilnya kalau dhamir nempel sama fi'il. domir nempel sama fi'il maf'ul bih. Nah, kalau yang bukan tasrifan ya, bukan yang kata bu sama bukan yang kayak yaktuban yang tubuna. Tapi domir yang iyahu, mayahum. Nah, itu kan iyaha tuh. Yunaqiduha maf'ulun bi au yanqusuha sama mudhari maf'ulun bi. Filenya huwa. Nah, ini baru dapat kalimatnya sempurna nih. Jadi dari atas tadi itu sempurna itu baru situ. Nah, ulang terjemahannya. Tatkala menjelaskan akidah yang sahih dan mendakwahkan kepadanya, dia adalah sepenting-pentingnya perkara dan yang paling ditekankan dari kewajiban lianna hal asasu karena dia adalah asas tahu ya pondasi alladzi tanbani alaihi yang dibangun di atasnya dibangun sihhatul a'mali sahihnya amal sahnya amal wa qabuluha dan diterimanya amal
Ya, karena akidah yang sahih itu dia adalah asas yang dibangun di atasnya sahnya amalan dan diterimanya amalan, maka kana ihtimamur rusuli, maka fokusnya para rasul, ihtimam, hal yang pentingnya bagi para rasul, fokusnya lah. Salawatullahi wassalamuhu alaihim, salawat Allah dan salamnya Allah kepada mereka, ini kalimatnya sisipan. Maka fokusnya para rasul, wahtimamu atbaihim, dan fokusnya para pengikut rasul bi islahil akidati, untuk membenarkan akidah. Islah itu mensolehkan apa ya? Memperbaiki akidah. Nah, apa khobarnya? Awalan adalah yang paling pertama, lebih awal, amma yunakiduha, daripada menjelaskan yunakiduha yang membatalkan akidah sahih tersebut, au yankusuha, atau yang mengurangi akidah sahih tersebut. Jadi kalimatnya sebenarnya gini, fala makana tawdihul aqidati sahihati wa dawatu ilaihi hiya ahammal umuri wa akadal wajibat, kana ihtimamu rusuli wa ihtimamu atbaihi bi islahil aqidati awalan amma yunakiduha. Jadi banyak kalimat sisipan. Kalimat sisipan yang pertama, li'annaha al-asasu alladzi tanbani alaihi siyatul amal wa qabuluha. Kalimat sisipan kedua, salawatullahi wa salamuhu alaihi. Nah, kalau antum buang tuh dua kalimat itu, simpelnya gitu. Falamma kana tawdihul aqidati sahiha wa da'watu ilaiha min huwa ahammal umuri wa akadal wajibat, kana ihtimamur rusuli wa ihtimamu atbaihim bi islahil aqidati awalan bima yunakiduha aw yankusuha. Jadi kata saya gini lah, simpelnya. Bertele-tele ini kalimatnya. Tatkala menjelaskan akidah yang benar itu lebih penting, dan itu fokusnya para rasul, maka dia diajari awalan. Apa awalan? Pertama kali, sebelum mengajari akidah yang rusak. Paham gak? Ngajarin akidah yang benar itu lebih di awal daripada ngajarin pembatal akidah. Gitu loh. Mengajari tauhid itu lebih difokuskan di awal daripada mengajari syirik. Karena ngajari syirik kan tujuannya supaya tauhid antum enggak rusak. Ya, dan tentunya kalau mau ngajarin tentang kesyirikan supaya tauhid antum enggak rusak, antum harus tahu dulu tauhid yang benar gimana. Nah, makanya kata Syekh, sebelum kita mempelajari pembatal akidah yang benar, maka antum harus belajari dulu akidah yang benar tuh kayak apa. Ya, sama kayak antum harus belajar antibody dulu sebelum mempelajari penyakit-penyakitnya. Jadi ini membahas akidah yang sahihnya. Semuanya akidah. Gimana pembatalnya enggak? Pembatalnya mungkin dibahas secara global aja. Di sini rukun ini pembahasan tentang rukun iman kitab ini. Nah, rukun iman kepada Allah tuh kayak gimana sih rincian yang benar gitu loh. Dikit. Sempet enggak nih, enggak tahu nih. Wa kana nasibu hadzal janibi min suwaril min suwaril Qur'ani wa ayatihi an-nasibah, betul, an-nasibal au faro. Ganti nih sudah tuh. Wasallam wahtima. Ini udah siapin ya? Oh, pantas. Wa kana nasibun, kana fi'il madhi nakis. Nasibu marfu sebagai isim kana. Hadza Itu mausul. enggak. Lihat nasibu nakiro. Hadza kata tunjuk terhitung ma'rifah. Nakiro ma'rifah ciri-ciri.
Mudhafun ilaih, hadzanya mudhafun ilaih majrur. Cuma kan enggak kelihatan. Nah, apa buktinya? Lihat setelahnya. Setelahnya kan alif lam. Alif lam terletak setelah kata tunjuk siapa? Badal. Badal tuh kayak naat, ngambil harokat mubdal minhunya. Kalau naat ngambil harokat man'utnya. Nah, kenapa antum baca janibi? Karena badal dari haza yang lagi jadi mudhafun ilaih. Efeknya di badalnya kelihatannya tuh. Seandainya nggak ada haza, antum langsung katakan wa kana nasibul janibi. Langsung mudhafun ilaih. Min suwari Al-Qur'ani. Majrur mudhafun ilaih. Wa ayatihi. Kemana? Enggak. Ke suwari hinya itu kembali ke Al-Qur'an. An-nasib al-awfaro. Ini satu ya? An-nasiba. An-nasiba mansub. Sebagai? Khobarnya kana. Betul. Al-awfaro. Mansub. Mansub ya. Ini ilmadi. Naat dong. Al. Masa fi'il ada alif lam? Enggak boleh ada alif lam fi'il. Wa kana nasibuhu. Tadi lagi ya. Karena fi'il madi takis lagi nasibu. Isim kana. Isim kana hunya mudhafun ilaih. mudhafun ilaih min da'wati Jar majrur. ar-rasuli Mudhafun ilaih. sallallahu alaihi wasallam wa ihtimamihi ke Rasuli. bukan Ini nih dakwati hinya mudhafun ilaih kan kembali ke Rasul sallallahu alaihi wasallam. An-nasiba khobarnya kana al-akbaro naatnya. Udah kelihatan ya? Hah? Baru kelihatan di sini tuh baru kelihatan. Sama ini yang dibaca kemarin. Alhamdulillah. Kata penulis wa kana dan adalah nasibu hadzal janib. Nasib itu bagian. Hadzal janib sisi ini. Bagian dari sisi ini. Sisi ini maksudnya adalah ilmu akidah. Dan adalah bagian ilmu akidah nih min suwaril Quran dari surat-surat Al-Quran wa ayatihi dan dari ayat-ayat Quran an-nasib al-awfar adalah bagian yang wafir itu maknanya berlimpah. Awfar yang paling berlimpah. Maksudnya paling banyak. Bagian Al-Quran dari surat-surat dan ayat-ayatnya tentang akidah adalah bagian yang paling banyak. Maksudnya ayat dan surat-surat yang menjelaskan akidah adalah bagian yang paling banyak. Wa kana nasibuhu dan adalah bagiannya ilmu akidah ini min da'watir rasul dari dakwanya Rasul wahtimamihi dan perhatian Rasul, fokusnya Rasul kepada dia. An-nasib al-akbar adalah bagian yang paling besar juga. Di Al-Quran ayat dan suratnya paling banyak menceritakan akidah dan dakwanya Rasul pun paling besar terhadap mendakwahkan akidah. Rasul 13 tahun di Mekah full mengajarkan akidah. Kemudian sisa 10 tahun di Madinah itu baru turun ayat-ayat hukum puasa, sholat dan sebagainya plus dan juga tetap menggembleng masalah akidah. Jadi 13 tahun di Mekah full akidah. Kemudian 10 tahun di Madinah akidah plus fikih, ibaratnya gitu loh. Akidah, fikih, akhlaknya. Persis tuh kalimat setelahnya tuh yang Ana bilang tadi. Tapi udah jam segini saudara. Udah dulu ya. 10 menit tuh. Enggak maksudnya. Nyampe rumah insyaallah masih ada 10 menit. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.